Halo semuanya. Hari ini kelompok 3 akan pergi ke Kota Tua nih untuk melaksanakan tugas geografi. Sayangnya dua anggota kami tidak bisa ikut rombongan karena ada suatu kendala. Tapi tenang aja, mereka bakal nyusul di keberangkatan kereta selanjutnya. A few moments later. Sekarang kita lagi di kereta tujuan Jakarta Kota. Halo guys, jadi kita ini udah sampai stasiun Jakarta Kota. Di sini ada Isti, ada Awa, ada Nisa, ada Heru, ada Putra, dan mana nih satu lagi? Ada Rifkal di situ. Sambil menunggu Alia dan Alsa, kita beristirahat dulu di stasiun Jakarta Kota. Halo semuanya, aku Alsa. Aku Alia. Jadi di sini kita akan menunggu kereta selanjutnya untuk tujuan Jakarta Kota. Nah, kita naik kereta selanjutnya soalnya tadi di perjalanan Alia ada kendala. Kendala apa tuh? Itu abang gojeknya mulai dari nyasar lah, lewat gang kecil, nabrak bebek, banyak pokoknya. Iya. Terus kita akhirnya naik kereta selanjutnya deh, nggak bareng yang lain. Naik kereta api, tut tut tut. Keretanya udah datang, itu artinya kita harus nyusul teman yang lain. Di Kotu. Let's go! Akhirnya kita sampai di stasiun Jakarta Kota. Lalu kami nanya ke satpam di mana arah jalan keluar stasiun ini. Jadi di sini kondisinya usuh banget karena Alia mau Sembunyi dari teman-teman yang udah pada sampai di Kotu. Alia ngide buat ngagetin teman-teman yang lain. Jadi kayak surprise gitu. Dor. Ali lihat tuh, itu rombongan kita bukan sih? Iya itu lagi pada di sana. Ih, diem, tar dulu bentar. Jangan lari jangan lari. Tar dulu bentar. Itu mereka ngelihat ke arah kita nggak sih? Iya tahu kayaknya. Ya. Gimana ini ketahuan? Nah kan ketahuan. Hai. Nah guys, jadi formasi kita udah komplit nih ya. Jadi sekarang kita mau lanjutin perjalanan ke Kota Tua. Sekarang kita menuju ke Kota Tua untuk mencari narasumber pertama. Selamat siang Pak. Kami dari siswa dan siswi SMA Negeri 1 Citerep ingin mengerjakan tugas tentang mewawancarai salah satu masyarakat di Kota Jakarta. Apakah Bapak bersedia? Silakan. Yang pertama, nama Bapak ini siapa? Supriyanto. Oke, Bapak Supriyanto berasal dari daerah luar kota atau berasal dari Kota Jakarta asli? Pendatang. Kalau boleh tahu, Bapak pendatang dari daerah luarnya ke Jakarta tahun berapa? Nah, itu saya mulai masuk Jakarta tahun 1982 lah. 1982. Oke. Bapak mulai bekerja di Kota Jakarta ini mulai dari usia berapa? Saya masuk di sini tahun ya, bukan usia ya. Oh, oke, iya tahun. Tahun ya 2008 akhir masuk di sini. Kota Tua. Kota Tua masih terkenal serem dan angker. Pada tahun itu. Pada tahun itu, Bapak bekerjanya sudah menjadi sebagai pegawai penyewaan sepeda. Jadi diawali dari ontel-ontel di sini diawali dari tahun itu sudah. Jadi ada sebelum ada aktivitas kayak tempat pariwisata. Ini kan dulunya kawasan Kota Tua. Kawasan Kota Tua. Baru-baru ini kan dibentuk dengan sejarah terus jadi pariwisata kan. Wisata Kota Tua. Jadi masih baru ya Pak? Bentuk pariwisata ini baru. Awal-awalnya ini kawasan Kota Tua ya kawasan. Khusus kawasan bangunan tua. Terus dari kepemerintahan baru dibikin
wisata Kota Tua tuh baru aja lah, belum ada setahunan. Oh baru, jadi baru ini. Oke, selama Bapak bekerja sebagai pegawai penyewaan sepeda, apakah ada suka dan duka? Kalau pegawai sih enggak, kalau saya sih bentuknya paguyuban. Oh paguyuban. Paguyuban untuk wisata Kota Tua di sini kita punya visi dan misinya dong gitu. Visi dan misinya kami hanya biar masa-masa remaja itu tahu tentang sejarahnya Jakarta seperti apa ya. Diawali dari Jakarta ini. Oh, diawali Jakarta dari luas ini kan asal mulanya dari mana ya Kota Tua ini. Gitu. Jadi Kota Tua itu bisa dibilang kayak pusatnya Jakarta. Cikal bakal Jakarta. Cikal bakal Jakarta. Sebelum Jakarta kan dulu sejarahnya penjajaran dulu Jakarta, baru Batavia, baru Jakarta. Banyak ya Pak ya sebelum jadi Jakarta. Banyak sejarah Jakarta itu luar biasa, dari Belanda masuk, terus VOC, Jepang, banyak Portugis juga pernah kan singgah di sini. Di zaman sekarang nih ya, sebagai Jakarta, apa pendapat Bapak tentang kota Jakarta? Bagus. Bagus? Kemajuan. Lebih maju gitu ya? Ya pastilah. Kalau tentang masyarakat kota Jakartanya? Ramah gitu. Oke, sekarang yang terakhir, ada harapan nggak Pak untuk kehidupan Bapak di masa depan gitu? Sebagai manusia, insan itu pasti pengen berusaha dan berkembang lebih bagus lagi. Terutama kalau saya kan tua. Ya Pak. Generasi penerus siapa? Kita. Ya, seperti itulah. Jangan lupa bangsa kita tuh memiliki adab istiadat luar biasa di mata masyarakat, mata negara luar lah. Iya gitu. Oke, jadi kita semua udah selesai buat wawancara Bapak Supri kali ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Semoga apa yang tadi harapan yang Bapak bilang semoga segera tercapai, dan kami sebagai penerus Bapak bisa mengembangkan banyak ya budaya atau satu, hargai sejarah. Siap. Karena kalau kita tidak menghargai sejarah, bakal nggak tahu bangsa kita seperti apa. Jadi harus menghargai gitu ya Pak. Jadi untuk sukses itu tujuan, prosesnya itu yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih banyak ya Pak atas waktunya. Kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 Citerep izin pamit ya. Sekali lagi makasih Pak, selamat siang. One eternity later. Yuk lanjut ke narasumber kedua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia, ini Isti dari SMA Negeri 1 Citarap di Kabupaten Bogor. Bapaknya siapa namanya? Nama saya Ahmad Rumana. Ahmad Rumana. Iya. Bapak tinggal di daerah sini atau Iya, gimana? kebetulan saya tinggalnya di daerah sini ya. Saya di belakang stasiun tuh Jalan Pinang Sia. Berarti kesininya jalan kaki atau naik motor? Jalan kaki. Hanya tinggal. Udah berapa lama Pak jadi ini Satgas? Dari Satgas dari tahun 2017. Udah ada 5 tahun. Terus kalau secara umum Pak, kalau jadi Satgas biasanya berangkat jam berapa, pulang jam berapa, atau di shift gimana? Kita untuk Satgas kita ada, untuk saat ini kita bekerja 24 jam ya. Oh, 24 jam. Jadi dari jam 8 pagi ketemu jam 8 pagi lagi. Dan itu di pertukaran shift. Jadi ada disebar di beberapa titik gitu? Iya, kita ada beberapa pintu masuk, kita sebar untuk beberapa satgas di sana, dan ada beberapa patroli, dan ada beberapa titik juga sampai depan Hotel Mercure kita penjagaannya. Ya. Ntar bapaknya kayak di titik sini aja atau nyebar gitu, bisa jadi pindah-pindah? Jadi untuk yang bertugas untuk satgas ini, kita untuk hari ini misalnya kita ada di pos pintu masuk, berikutnya nanti kita rolling di tempat lain. Jadi kita rolling sehingga Pak, kalau jadi Satgas gimana Pak? Kita untuk jadi Satgas ya konsekuensinya ya kita berhadapan dengan pengunjung, berhadapan dengan pengamen, dengan pedagang, ya kan. Pokoknya banyak deh konsekuensinya. Berarti itu suka dukanya juga kayak gitu ya Pak ya? Iya betul. Jadi memang kita untuk pengamanan di Kota Tua ini harus relatif lebih ekstra sih. Kalau harapan Bapak, keinginannya apa tuh Pak, buat kita yang masih sekolah atau buat bapaknya sendiri? Iya, kalau untuk ada yang masih sekolah, belajar yang rajin deh, ya biar jadi orang sukses. Amin. Ya, kasih Pak waktunya. Iya, mari. Makasih ya Pak ya. Mari.
Ayo kita lanjut ke narasumber ketiga. Saya izin mewawancara ibu ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nama ibu siapa ya? Felicia. Oh iya, Ibu Felicia. Di sini tinggal menetap atau pendatang? Pendatang. Oh, pendatang. Pendatang. Dan menetap sekarang apa? Sekarang KTP udah Jakarta. Oh, jadinya. udah. Oh iya. Di sini kerja apa ya, Bu? Saya freelancer makeup artist. Oh. Terus ada perusahaan tertentu atau gimana, Bu? Perusahaan. Jadi saya kayak bikin kayak sanggar gitu ya, sanggar makeup gitu. Sanggar makeup. Nah, kalau biasanya ke tempat kerja naik apa? Ke tempat kerja kadang naik online atau bawa motor sendiri atau kereta kalau callingannya ke Bogor kemana gitu. Enggak cuma di Jakarta, jadi Jabodetabek gitu? Jabodetabek karena keluar kota juga. Nah, kalau kan ibu ini di sini pendatang. Nah, gimana sih pendapat ibu tentang kota Jakarta ini? Pendapat sekarang ya? Iya. Sekarang udah banyak pendatang ya, penuh. Iya, penuh. Gitu terus mulai agak susah diprediksi kayak kemacetannya, keramaiannya gitu. Itu sih. Terus harapan ibu tentang kota Jakarta ini ke depannya bagaimana, Bu? Lebih tertata, orang-orangnya lebih bisa ngikutin peraturan tertib, di tempat umum ya, lebih tertib. Terus untuk murid-murid juga sekarang kayaknya lagi tren-trennya lagi banyak berantem tawuran gitu. Itu kayaknya mesti supaya lebih tertib lagi ya. Iya, lebih tertib. Nah, yang ini nih ya, tolong berikan kami nasihat supaya kami bisa sukses seperti ibu ini. Supaya sukses? Iya. Tekun ya, tekun, rajin, terus jangan pantang menyerah. Jadi karena kan setiap bidang tuh pasti ada tantangan dan halangan, pokoknya maju terus gitu. Itu sih, rajin, terus jujur. Iya. Nah, udah. Oke. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama, sukses ya. Iya. A few moments later. Nah, teman-teman, karena tugas kita untuk wawancara sudah selesai, jadi kita mutusin untuk jalan-jalan sebentar ke museum sebelum pulang. Iya. Sekarang kita udah di dalam museum dan kita lihat-lihat di dalam museum itu ada apa aja. Sekalian foto-foto. Ada prasasti batu tulis. Ada sejarah tentang keterlibatan daerah lain. Terus ada denah Batavia pada tahun 1650. Yang terakhir ada foto kita deh. Oh my god! Wow! OTW menuju stasiun untuk pulang ke rumah masing-masing. Berakhirlah perjalanan kita hari ini. Kelompok 3 izin pamit ya dari trip Kota Tua. Makasih yang udah nonton. Dadah.